Di pagi hari yang cerah dan menyejukkan hati bagi siapapun yang menikmatinya. Perempuan cantik dan sangat sederhana duduk di sebuah bangku taman sambil membaca buku, ditemani angin yang sangat menyejukkan. Hati dan pikiran bagi siapapun yang menikmatinya dengan kesendirian. Perempuan cantik di balik sederhanaan itu adalah Mai, perempuan cantik dan sangat sederhana. Dia seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas negeri. Mai terlalu larut dalam kesejukan hari ini dan larut dalam dunia buku yang ia baca hingga dia tidak terlalu memperdulikan sekitarnya. Hingga suatu ketika pikirannya yang fokus menjadi terusik ketika mendapati sekumpulan remaja wanita yang sangat akrab. Dia dapat meyakini bahwa mereka adalah sahabat yang sangat akrab sekali. Hingga pikirannya menjadi teringat tentang sahabatnya yang sudah lama tidak ia temui. Sahabat yang telah hampir 2 tahun ini tidak ia temui atau bahkan sekedar bertukar kabar. Mai menatap mereka yang sangat akrab dan kompak satu sama lain. Mereka tertawa bareng ketika salah satu dari mereka menceletukkan sebuah lelucon. Mai terkadang merasa iri ketika melihat orang yang tertawa bareng dengan sahabat mereka. Entah kenapa, Mai menjadi sangat rindu dengan sahabat-sahabatnya yang selalu membuat dia tertawa bahagia karena sikap konyol sahabat-sahabatnya yang selalu di luar nalar. Mai semakin larut dalam pikirannya hingga dia kembali teringat tentang awal mula kisah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya dulu. Tepatnya 4 tahun yang lalu, Mai bertemu mereka pada masa orientasi siswa di sekolah menengah atas. Pada saat itu, Mai datang dengan perasaan senang dan gugup. Karena apakah Mai dapat beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Pertama kali Mai menginjakkan kakinya di halaman yang sangat luas dan lebar. Mai melewati pagar yang menjulang tinggi dan ia memasuki lapangan sekolah. Suasana yang sangat ramai sekali dipenuhi oleh siswa-siswi ajaran baru. Mai berjalan melewati kerumunan siswa-siswi baru. Mai terus berjalan hingga ia menemukan kursi panjang dekat kantin. Mai langsung menuju kursi itu, lalu ia menduduki tubuhnya di kursi itu. Sekitar 15 menit berlalu. Mai masih duduk di kursi itu dengan kesendirian dan keadaan sekitar yang semakin ramai. Hingga suatu ketika, seorang anak perempuan yang seumuran dengannya ikut duduk di kursi itu. Awalnya, Mai tidak terlalu memperdulikan dengannya. Hai, perkenalkan, namaku Rizka Andini. Panggil saja Rizka, ujarnya sambil mengulurkan tangan bermaksud berjabat tangan. Mai hanya meliriknya sekilas. Lalu, oh hai, namaku Mailisana Putri. Panggil saja Mai, sambil membalas jabatan tangan Rizka. Lalu Mai dan Rizka mulai bercerita tentang hobi dan kesukaan mereka. Rizka adalah teman pertama Mai di sekolah menengah atasnya. Mereka asik bercerita dan sebuah pengumuman untuk menyuruh mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mai dan Rizka bergandengan tangan menuju lapangan. Mai dan Rizka saling bercengkrama di lapangan itu. Ketika sedang mendengarkan pengarahan dari guru,
Tiba-tiba cuaca jadi mendung dan gerimis mengguyur mereka, hingga mereka semua panik dan berlarian ke dalam kelas. Mai dan Rizka menuju kelas terdekat dan mereka kembali melanjutkan cerita yang tadi tertunda dan tertawa bareng hingga orang yang di belakang mereka menyapa mereka. "Hai, sepertinya kalian asik sekali," katanya sambil menepuk pundak Mai dan Rizka. "Maaf, kalau suara kami terlalu berisik," ujar Rizka sambil tersenyum kepadanya. "Oh, tidak apa-apa. Oh iya, perkenalkan, namaku Nesia Putri Adel. Panggil saja Nesi. Kalau kamu?" ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Namaku Rizka Andini. Panggil saja Rizka," ujarnya sambil membalas jabatan tangan Nesi. "Dan kamu?" tanyanya sambil menunjuk Mai. "Aku Mai Lisana Putri. Panggil saja Mai," ujar Mai sambil sedikit tersenyum. "Oh iya, aku Nesi. Dia Naya Bila, itu Inur Pertiwi, dan yang terakhir Clara Anastasia," ujarnya sambil memperkenalkan teman-temannya. Mai dan Rizka pun berkenalan dengan mereka dan mulai bercerita tentang diri mereka masing-masing. Mulai dari perkenalan sederhana itu, mereka menjadi teman baik dan kemana-mana selalu bersama. Hubungan mereka semakin membaik, selalu rukun dan kompak sampai naik ke kelas 11. Mereka dikenal dengan sebutan The Receh karena sifat-sifat mereka yang sangat receh. Dalam pertemanan pasti selalu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi itu semua tidak menjadi hambatan untuk mereka berenam. Justru sebagai pelengkap pertemanan mereka yang sekarang menjadi persahabatan. Hingga sesuatu ketika terjadi masalah yang menyebabkan persahabatan mereka menjadi renggang dan salah paham di antara mereka. Masalahnya dimulai ketika memasuki ajaran baru di semester 2 kelas 11. Pada saat itu mereka pelajaran matematika. Mereka diminta untuk mengerjakan soal ke depan. Semuanya menunggu giliran hingga ketika giliran Clara ke depan untuk mengerjakan soal tersebut, Mai, Rizka, Nesi, Naya, dan Inur tahu bahwa Clara tidak terlalu suka pelajaran matematika hingga Clara kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Clara bingung harus menjawab apa dan guru terus menyuruh Clara untuk mengerjakannya sesegera mungkin. Mai dan yang lainnya menyadari kegelisahan Clara. "Mai, tulis jawabannya di kertas, nanti akan kuberikan kepada Clara," ujar Naya kepada Mai. Mai pun menulis jawabannya ke Naya untuk diberikan ke Clara. "Kamu yakin mau memberikannya?" tanya Inur kepada Naya. "Ya udah, tenang aja, gak bakal ketahuan," jawab santai Naya. 2 menit kemudian, guru tersebut izin ke kamar mandi. "Saya mau izin ke kamar mandi dulu ya. Dan ingat, jangan beri jawaban apapun kepada Clara. Jika ada yang melanggar, akan saya kurangkan nilainya," ujar guru matematika tersebut. "Nay, aku sarani jangan deh. Biarkan dulu Clara mencobanya," ujar Rizka kepada Naya. "Tapi kasihan Clara, Riz," jawab Naya. "Tapi kan Nay, emang kamu mau nilai kamu dikurangi?" ujar Inur. "Iya deh Nay, jangan. Nanti aku juga yang kena. Soalnya kan yang nulis jawabannya aku," ujar Mai yang mulai panik. "Udah, tenang aja. Gak bakalan ketahuan kok," ujar Naya. "Tapi kan," kata Nur,
Tetapi Naya sudah ke depan menghampirin Clara. Saat Clara sudah selesai nulis jawabannya, guru matematika sudah kembali ke kelas dan memeriksa jawaban Clara. Baiklah, kamu boleh duduk, ujar guru matematika. Saat Clara berjalan menuju ke kursi, ia tidak sengaja menjatuhkan kertas yang diberikan Naya, dan guru tersebut pun melihatnya. Siapa yang memberi jawaban kepada Clara? Ucap guru matematika dengan nada sedikit ditekan. Dek, dek. Mai, Rizka, Nesi, Nur, dan Naya saling pandang satu sama lain dan mulai khawatir, terutama Mai yang menuliskan jawabannya di kertas untuk Clara. Tidak ada yang mau jawab, ujar guru matematika dengan nada menekan. Oh, baiklah, kalau begitu kalian satu kelas nilainya saya kurangin -100, ujar guru matematika. Mereka semua mulai panik dan langsung khawatir. Mereka langsung melihat ke arah Naya. Naya dari tadi hanya diam menunduk. Mereka semua menunduk dan membisu hingga Mai Bu yang menulis jawabannya, ujar Naya lalu kembali menunduk. Mai langsung melihat ke arahnya dengan tatapan kecewa. Begitupun dengan yang lain menatap tajam dan penuh kekecewaan kepada Naya. Apakah itu benar, Mai? Tanya jawab matematika kepada Mai. Iya Bu, itu saya, jawabku pasrah sambil menatap kekecewaan kepada Naya. Baiklah, kalau begitu Mai, nilai kamu saya kurangkan -100 karena sudah membantah perkataan saya, ujar guru matematika. Inur dan Rizka langsung melihat ke arah Mai yang tertunduk dan menahan tangisnya. Inur dan Rizka sama-sama tidak percaya akan pernyataan Naya. Ketika jam istirahat tiba, Clara menghampiri Mai, mengucapkan terima kasih sekaligus maaf atas kejadian tadi. Naya tidak ikut gabung dengan mereka dan memilih menyendiri dari mereka berlima. Mai tidak pernah membenci ataupun dendam kepada Naya, namun lebih tepatnya dia kecewa. Setelah kejadian itu, persahabatan mereka mulai merenggang karena kesalahpahaman. Naya bahkan tak kunjung memberikan penjelasan kepada Inur, Rizka, dan terutama kepada Mai. Hingga suatu hari, Naya menghampiri mereka dan memberikan penjelasan atas kesalahpahaman dan minta maaf. Mai, Nur, Riz, dan Clara, aku mau minta maaf atas kejadian waktu itu. Aku ngelakuin itu karena aku takut guru akan memanggil orang tuaku dan beasiswaku akan dicabut. Maafkan aku ya, sekali lagi, ucap sesal Naya. Mereka semua kaget dan mengerti keadaan Naya. Naya adalah seorang siswa yang bergantung karena mendapatkan beasiswa dari sekolah karena prestasinya di non-akademik. Kenapa kamu tidak bilang sih, Nay? Ucap Rizka kepada Naya. Maaf, ucap sesal Naya. Iya, tidak apa-apa Naya, aku sudah melupakannya dan memaafkanmu, ujar Naya sambil tersenyum tulus. Maaf-maafannya kan udah, sekarang ke kantin yuk, aku lapar, ucap Inur polos dan mengundang gelak tawa semuanya. Mereka pun bergegas ke kantin membeli makan dan minum, lalu tertawa bareng seperti dulu. Semenjak kejadian itu, mereka semakin akur dan kompak. Tidak ada rahasia dan kebohongan dalam persahabatan mereka, sampai mereka mau pisah karena sebentar lagi pihak sekolah akan melaksanakan ujian kelulusan. 3 bulan sebelum ujian, mereka terlihat bersama di taman kota yang indah bagi siapapun yang jauh memandangnya. Kalian setelah lulus mau lanjut di universitas mana? Tanya
mereka. Aku sih maunya masuk universitas negeri di kota ini, ujar Rizka sambil tersenyum. Clara sih terserah papa Clara mau didaftarin di mana, ujar Clara. Kalau aku sih niatnya kerja sambil kuliah agar tidak terlalu memberatkan orang tuaku, ujar Nesis ambil tersenyum sendu. Oh, begitu. Kalau kamu, Naya, di mana? Tanya Mai kepada Naya. Sepertinya aku juga kan seperti Naya, kuliah sambil kerja part-time, jawab ragu Naya. Setelah itu, kesenyapan pun melanda mereka hingga teman-teman, ada yang ingin aku bicarakan, ujar Mai ragu-ragu. Apa? Tanya Rizka. Aduh, aku bingung harus mulai dari mana untuk memberitahu yang sebenarnya, ucap Mai dalam hati. Aku nanti mau pindah ke keluar kota, ucap Mai sambil tersenyum sendu. Apa? Bagaimana bisa? Ucap mereka kaget secara bersama. Soalnya urusan keluarga aku di sini sudah selesai dan harus kembali ke pusat kota, ujar Mai. Kenapa mendadak sekali, Mai? Ucap Nesi dengan sedih. Aku juga tidak tahu. Semua itu keluarga aku yang merencanakan, jawab Mai dengan sedih. Sudah. Jangan sedih-sedih gitu dong. Bagaimana kalau selesai ujian kita quality time seharian dan memberikan sebuah kenangan indah untuk Mai, usul Inur dengan mencairkan suasana. Aku setuju, jawab mereka kompak. Baiklah, ujar Mai sambil tersenyum. 2 bulan berlalu, ujian kelulusan telah berakhir. Mereka benar-benar menepati janji untuk pergi quality time bareng dan mengabadikan setiap momen dengan kamera handphone. Tak terasa, sudah 1 bulan berlalu. Keberangkatan Mai juga sudah di depan mata. Ada perasaan sedih dan juga bercampur aduk. Mai ketika bercampur aduk ketika ia diantarkan oleh sahabat-sahabatnya ke bandara. Di dalam perjalanan pun mereka masih bercanda bareng. 2 jam kemudian mereka tiba di bandara. Mai, jangan lupain kami semua ya, ucap Iska sambil memeluk Mai. Iya, aku pasti tidak akan pernah melupakan kalian semua, ujar Mai dengan senyum sendu dan membalas pelukan Rizka. Lalu Mai berpamitan kepada mereka dan melambaikan tangan kepada mereka sambil tersenyum sendu kepada mereka. Mai naik pesawat dan duduk di dekat jendela pesawat sambil berkata, terima kasih telah menjadi sahabatku selama 3 tahun terakhir, ujar Mai sambil menatap foto mereka semua. 2 jam berlalu, Mai telah sampai di ibu kota. Selama 2 bulan terakhir, mereka masih sering kontak chat atau sekadar video call bareng. Namun, belakangan ini mereka sangat sibuk sekali, walau hanya bertukar kabar saja. Hari mulai terik dan panas. Taman kota juga semakin ramai akan pengunjung yang datang, dan Mai masih saja sibuk dalam larutan pikirannya akan sahabat-sahabatnya. Dapatkah ia berkumpul bareng bersama sahabatnya lagi? Entahlah,
Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mai dan mereka sama-sama sibuk dalam dunia masing-masing. Ada yang sibuk mengejar cita-cita dan ada juga yang sibuk mengejar cinta mereka. Semua hanya waktu yang bisa menjawab perasaan Mai yang sangat rindu kepada sahabatnya.